Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum hari ini menghadirkan sebanyak 12 anggota keluarga mendiang Brigadir Yosua untuk memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu seberapa penting keterangan anggota keluarga ini dalam upaya untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Kita akan membahasnya bersama dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana melalui sambungan Zoom bersama kami. Selamat siang, Pak Fikar. Selamat siang, Mas. Baik, salam sehat Pak Fikar. Kalau kita lihat dari persidangan hari ini suaranya tidak ada. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa sidang ini terbuka untuk umum. Seperti apa analisa Anda? Apakah memang untuk sidang kali ini untuk melindungi keterangan dari saksi, tapi tidak bisa dipantau langsung oleh publik? Ya, oke. Sesungguhnya ketika sebuah sidang dinyatakan terbuka untuk umum, maka terbuka secara keseluruhan, baik itu visualnya maupun audionya sebenarnya. Ya, jadi baik perilakunya langsung para pihak di dalam persidangan maupun juga suara atau audio dari dialog-dialog atau bahkan perdebatan yang terjadi di dalam sidang itu. Karena sesungguhnya kan persidangan itu proses mencari kebenaran sebenarnya, ya, proses mencari kebenaran material. Di satu sisi jaksa mendakwakan perbuatannya kepada terdakwa, ya, dengan pembuktian mengajukan saksi-saksi dan alat bukti yang lain, ya, apakah itu ahli atau surat atau bahkan petunjuk dan keterangan tersangka sendiri gitu. Di sisi yang lain, tersangka juga punya kesempatan untuk membela diri gitu. Artinya bahwa memang persidangan itu harus dilakukan secara seimbang gitu, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri, baik itu melalui sanggahan-sanggahannya secara langsung maupun umpamanya sanggahan itu melalui saksi-saksi yang dalam istilahnya disebut saksi yang meringankan gitu, ya, meskipun umpamanya de facto-nya adalah saksi yang ingin mendudukan permasalahan pada proporsinya gitu, ya. Memberi konteks gitu dari suatu peristiwa dari sudut terdakwa. Nah, Baik. itu itu yang harus diberikan oleh hakim, ya, kepada kedua belah pihak gitu, ya. Sehingga ada kedudukan yang sama atau ada kesempatan yang sama bagi para pihak untuk mengemukakan kebenaran. Nah, hanya saja itu tadi, ya, ketika suara ini kemudian tidak dikeluarkan gitu, ya, orang kemudian penonton terutama, ya, menjadi bertanya-tanya. Saya tidak tahu, ya, apakah biasanya di pengadilan itu pakai pengeras suara, ya, yang juga disiarkan keluar Baik, Pak Fikar, ruangan sidang. pemirsa, kita kembali bergabung bersama dengan pengamat hukum ada Pak Abdul Fikar, masih bersama kami. Selamat siang, Pak Fikar. Ya, selamat siang, Mas. Ya. Baik, Pak Fikar, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kalau tadi pertanyaannya, jadi apakah sidang ini perlu dilanjutkan dengan suara atau tidak? Menurut saya sih seharusnya keterbukaan itu, ya, harusnya total gitu. Tidak hanya gambar tapi juga suara gitu. Supaya orang bisa menafsirkan atau melihat apa yang terjadi di dalam persidangan. Jadi ini keterbukaannya keterbukaan tanggung nih. Ya, hanya gambar aja, sama kita dengan nonton film kartun kan. Ada adegan tapi tidak ada suaranya, kita tidak mengerti kan begitu, ya. Baik. Nah, ini jadi seharusnya ya dibuka, ya, termasuk suaranya begitu, supaya publik juga mengetahui apa yang terjadi di ruang sidang. Baik, ya, artinya jangan tanggung-tanggung, ya, kalau misalkan ingin dipantau langsung dan juga adanya transparansi, jadi harus dibuka, tidak hanya gambar namun juga audionya. Nah, Pak Fikar, kalau kita lihat, ini 12 saksi yang dihadirkan pada hari ini kan semuanya dari pihak keluarga, orang terdekat dari Yosua. Kenapa bukan FS dan PC yang dihadirkan pertama kali? Karena kan mereka ini ada di TKP, sedangkan keluarganya tidak. Kenapa bukan mereka yang dihadirkan pertama? Ya, nah, ini soal prioritas gitu. Jadi pada dasarnya setiap saksi itu akan memperkuat atau bahkan membuktikan apa yang ditulis jaksa di dalam dakwaan gitu, ya. Kalau dakwaannya
menembak atau membunuh atau apapun, ya, maka saksi ini, rentetan saksi ini akan sebenarnya membuktikan itu, gitu, membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Nah, saya tidak tahu bahwa kemudian jaksa punya prioritas lain, umpamanya dia menampilkan saksi-saksi yang bagian mana dulu, ya. Mestinya sih kalau menurut saya sesuai dengan dakwaan, saksi itu diprioritaskan membuktikan peristiwa-peristiwa secara kronologis di dalam dakwaan. Ya, itu baru sistematis gitu, disebut sistematis. Ini dakwaannya seperti ini, maka saksinya secara kronologis berdasarkan isi dakwaannya membuktikan apa-apa yang terjadi di dalam dakwaan. Nah, tapi kalau meskipun tidak ada larangan, ya, menampilkan saksi yang membuktikan peristiwa di ujung, umpamanya nggak ada larangan, gitu, karena semua saksi-saksi yang diberikan saksi-saksi yang memberikan keterangan di dalam sidang itu dicatat, ya, itu direkam, ya, oleh panitera namanya, ya, oleh panitera perkara di pengadilan, sehingga nanti pada akhirnya bisa dirangkai. Dan saya kira tidak hanya jaksa, pengacara juga saya kira punya tim, ya, yang untuk merekam dan merangkai peristiwa itu dari peristiwa awal sampai akhirnya ujungnya menimbulkan kematian umpamanya. Nah, seperti itu, ya. Dan pengacara juga pasti akan mengambil sudut pandang dari peran terdakwanya, gitu, ya. Peran yang bolehlah dikatakan meringankan, gitu, karena namanya juga penasehat hukum, kan pasti dia meskipun sepakat ada tindak pidana, tapi ada bagian-bagian sebenarnya yang kejadian itu umpamanya tidak diinginkan oleh terdakwa, atau kejadian itu terpaksa terjadi, atau kemungkinan-kemungkinan lain. Yang pasti peran pembela itu ya akan itu tadi, ya, paling tidak menyeimbangkan antara dakwaan dengan fakta lain yang menjawab mengapa peristiwa itu terjadi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat Pak Fikar, untuk saksi pertama ini adalah Kamarudin Simanjuntak, yang dimana dia adalah kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Seperti apa posisi di mata hukum seorang pengacara memberikan kesaksian dalam kasus Yosua ini? Ya, kan kriteria saksi itu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Itu saksi, ya. Saksi saksi fakta, gitu istilahnya, ya, saksi perkara. Nah, sekarang kalau Pak Kamarudin, artinya kan Pak Kamarudin masuk ke dalam peristiwa itu setelah terjadinya pembunuhan, kan sebenarnya itu setelah terjadinya peristiwa, gitu. Nah, karena itu menurut saya kalaupun akan digali oleh para pihak atau jaksa, hakim, atau penasihat hukum, keterangan dari Pak Kamarudin adalah pengetahuannya, ya, tentang pasca terjadinya pembunuhan. Karena saya yakin bahwa Pak Kamarudin belum masuk ketika pembunuhan itu terjadi atau ketika penembakan itu terjadi, gitu, ya. Dia masuk setelah pasca terjadinya penembakan. Nah, saya kira itu karena apa? Baik. Karena kan sebelum itu terjadi, keluarga kan juga tidak membutuhkan pengacara, tidak membutuhkan penasihat hukum, gitu, ya kan, baik, untuk mendampingi keluarga dalam peristiwa-peristiwa itu. Nah, karena itu, baik, menurut saya sebenarnya kurang strategis, ya, menampilkan pihak yang tidak langsung berhubungan dengan peristiwa. Mestinya sih menurut saya pembuktian perkara pidana itu dimulai dari saksi-saksi yang mengetahui dengan mendengar, melihat, gitu, atau merasakannya sendiri. Itu sebenarnya yang harus diprioritaskan. Baru setelah itu saksi-saksi yang mengetahui perkembangan peristiwanya. Gitu. Seperti berarti itu. Pak Fikar, menurut Anda saksi-saksi yang dihadirkan sekarang ini tidak sistematis begitu dengan kasus yang ingin diungkap? Harusnya kan saksi-saksi yang berada di TKP pertama itu yang harus diperiksa, begitu? Iya, menurut saya ini tidak sistematis. Tapi karena pemeriksaan di sidang pun sebenarnya kan seperti puzzle juga, ya. Dia menempel keterangan fungsi di bidang ini, keterangan di
di daerah sini, nanti kan dibikin semacam jadi puzzle, ya, semacam jadi satu kesatuan, sehingga keterangan saksi itu juga masuk ke dalam satu lingkaran peristiwa dalam konteks peristiwa pidananya gitu. Tetapi itu Baik. tadi catatan saya adalah mestinya adalah saksi-saksi yang melihat, mendengar dan merasakannya sendiri. Mestinya itu yang lebih didahulukan gitu. Ya, Ya. karena perkara ini adalah dakwaannya adalah penembakan, pembunuhan kan dakwaannya. Jadi mestinya saksi itu yang lebih dulu diperiksa. Oke, baik. Tapi Pak Fikar, kalau kita melihat dari 12 saksi yang dihadirkan pada hari ini yang sebagian besar adalah anggota keluarga Yosua, kemudian juga ada kuasa hukumnya, apakah keterangan dari saksi ini kemudian bisa meringankan hukuman terhadap Eliezer atau justru memberatkan? Nah, itu tergantung ya. Tergantung kita melihatnya. Karena gini kan, yang disebut saksi itu tadi saya bilang, yang digali adalah keterangannya ya, yang didasarkan pada pengetahuannya karena melihat dan mendengar atau merasakannya sendiri. Melihat mungkin saksi-saksi ini tidak melihat ya kan terjadinya. Dia hanya mendengar gitu ya. Mendengar mendengar dan kemudian menyaksikan korbannya kan begitu yang diketahui. Nah, saya kira akan sekitar itu yang digali. Nah, apakah itu akan meringankan atau memberatkan korban ya? Yang pasti kan saya yakin 12 ini tidak juga tahu persis tentang penembakan itu. Ya kan? Karena penembakan itu terjadi kan di dalam rumah, itu hanya ada beberapa orang yang di dalam. Ya, ada pelakunya, ada istrinya, ada korbannya, ada itu yang mengetahui persis gitu. Tetapi di luar itu ya, setelah korban keluar itu kan peristiwa-peristiwa supportingnya, peristiwa setelahnya gitu. Setelah atau sebelum gitu. Umpamanya bisa jadi umpamanya dari keluarga ini akan digali peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya peristiwa penembakan itu. Akan dihubungkan fakta-fakta yang dikatakan korban kepada keluarganya ya, yang menunjukkan bahwa memang ada indikator bahwa korban umpamanya terancam gitu ya. Korban memang dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga dia merasa tidak secure, tidak aman gitu ya. Nah, itu nanti sangat mungkin itu keluar dari keterangan saksi-saksi keluarga gitu. Seperti itu, Baik. Pak. Oke, ya, kita masih akan menantikan seperti apa fakta-fakta baru dan juga keterangan yang diberikan dari saksi hari ini. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas.